Minasang, Benkyo Jikang Dayo. Minasang, ohayo gozaimasu. Perkenalkan, saya Santo dari Bekasi. Saya bekerja di salah satu perusahaan terkemuka otomotif di Indonesia sebagai Japanese interpreter. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat channel YouTube yang bertemakan 3 konten. Yang pertama, saya akan membahas tentang pelajaran bahasa Jepang, baik kursus, pola kalimat, maupun kanji. Saya targetkan dalam waktu 3 bulan, kalian bisa berbahasa Jepang dan melafalkan bahasa Jepang maupun membaca tulis. Di sini saya menggunakan Minami Nihongo 1. Kalian bisa mendapatkan file Minami Nihongo 1 ini pada blog saya sendiri yang akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang ingin belajar bahasa Jepang, channel ini tepat untuk kalian. Dan konten yang kedua, saya akan membahas mengenai JLPT atau Japanese Language Proficiency Test. Apa sih itu JLPT ya, atau Japanese Language Proficiency Test? Itu sertifikasi kemampuan bahasa Jepang yang diakui oleh negara Jepang. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba atau menguji kemampuan bahasa Jepang kalian, bisa mengikuti JLPT ini. Dan saya akan memberikan kisi-kisi atau model awal untuk menghadapi ujian JLPT ini, baik N3, N4, atau N2. Dan konten yang ketiga, saya akan membahas mengenai Japanese Interpreting atau penerjemah bahasa Jepang. Model awal menjadi penerjemah dan model awal saat berbicara di depan halayak ramai atau customer-customer kita. Jadi kita butuh motivasi untuk menjadi seorang penerjemah handal. Di sini juga saya akan membahas mengenai proses pemagangan di Jepang untuk trainer yang magang selama 3 tahun di Jepang. Maka dari itu, buat kalian yang ingin belajar bahasa Jepang, ingin menempuh ujian JLPT, ingin belajar interpreting atau Japanese translator, dan informasi tentang pemagangan ke Jepang, bisa kalian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya di channel Santo Izumi. Soreja, hajimemashou. Ya minasang, sebelum kita memulai bahasa Jepang, kita harus mengetahui ciri-ciri umum dari bahasa Jepang itu sendiri. Yang pertama, predikat terletak pada akhir kalimat. Dan yang kedua, berlawanan dengan hukum diterangkan menerangkan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jepang, kata yang diterangkan terletak pada belakang kata yang menerangkan. Begitu pula urutan tanggal, bulan, dan tahun adalah kebalikan dari dalam bahasa Indonesia. Di papan tulis sudah tertulis contoh bahasa Jepang yang berlawanan dengan bahasa Indonesia. Contoh, topi biru dan biru topi. Dalam bahasa Indonesia itu diterangkannya topi dan menerangkannya itu biru. Namun dalam bahasa Jepang itu menerangkannya biru atau di awal kalimat dan diterangkannya itu topi di belakang kalimat. Yang artinya biru itu ao dan topi itu boshi. Jadi ao boshi itu topi biru dalam bahasa Indonesia. Itu yang perlu kalian ketahui. Dan dalam penulisan tanggal, untuk di Indonesia, kita tulis tanggal terlebih dahulu, lalu kita tulis bulan, dan kemudian tahun. Untuk di Inggris, kita tulis bulan dulu, tanggal, kemudian tahun. Untuk di Jepang sendiri, penulisan tanggal berbeda dari negara lain, yaitu mereka tulis tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Lalu di sampingnya biasanya disematkan untuk hari. Ini contohnya Suyobi. Oke, setelah kita memahami ciri-ciri umum bahasa Jepang, kita harus memahami juga aksara Jepang. Di sini saya sudah menuliskan beberapa aksara yang ada di Jepang. Untuk huruf asli Jepang, itu ada hiragana, katakana, kanji, dan romaji untuk huruf latinnya. Di sini saya coba tuliskan untuk contoh hiragana.
hiragana adalah huruf asli dari Jepang yang lahir di Jepang. Untuk katakana sendiri, huruf asing yang dibahasa Jepangkan. Contoh seperti Igirisu dan Indonesia. Itu harus menggunakan katakana dan hurufnya itu seperti ini. Dan untuk kanji sendiri, itu huruf adopsi dari Cina untuk huruf kanji yang ada di Jepang. Dan selanjutnya adalah romaji. Romaji itu adalah huruf Latin yang biasa digunakan sama kita seperti abjad dan lain-lain. Saya kasih contoh untuk penulisan huruf ketiga yang ada di Jepang. Watashi wa kurasude nihongo wo benkyou shimasu. Watashi wa itu saya, karena itu huruf asli Jepang dituliskan hiragana. Dan kurasu itu class. Class itu ya kelas. Jadi karena kelas itu bahasa Inggris, di bahasa Jepang kan harus menggunakan katakana. Dan D ini adalah huruf hiragana untuk menerangkan tempat. Kemudian ada nihongo. Nihongo itu asli dari Jepang, tulisannya kanji. Kemudian partikel wo, nihongo wo, pakainya hiragana. Kemudian benkyou. Benkyou itu belajar, asli dari Jepang sehingga kita gunakan kanji. Kemudian shimasu. Shimasu kita gunakan hiragana. Untuk setelah kalian mengetahui semua fungsi atau aksara Jepang, kita selanjutnya akan belajar menuliskan aksara Jepang itu sendiri dari hiragana, katakana terlebih dahulu. Oke? A few moments later. Oke, kita mulai dari huruf hiragana terlebih dahulu. Di sini saya coba tuliskan huruf hiragana dan cara penulisannya. Ini saya tuliskan A, cara penulisannya itu 1 garis, kemudian keduanya garis plus garis ke bawah, kemudian terbentuklah untuk seperti lingkaran kayak Naruto gitu. Terus kemudian untuk I sendiri lebih mudah, hanya 2 kali penulisan, 1 garis ke bawah plus conteng, terus yang keduanya tinggal belakangnya kasih garis kecil. Dan yang selanjutnya untuk U hanya 2 kali penulisan. Yang pertama atas, kemudian atas plus bawah. E sama dengan U, hanya 2 penulisan, garis ke bawah, kemudian tarik seperti huruf Z, namun agak melengkung di bagian bawahnya. Yang menarik ini O. O ini seperti kesannya udah kayak master untuk penulisan bahasa Jepang. Yang pertama garis, kemudian tambahi lingkaran seperti Naruto dari atas, tarik ke bawah, kemudian di belakang setelah jadi seperti ini, di belakangnya kasih petik 1. Itulah bentuk O, huruf O. Dan untuk K sendiri, K ini lebih paling umum, sering kita lihat. Kita tarik garis, set, menyamping, kemudian kita tarik garis dari atas ke bawah, kemudian kasih tenteng 1, set. Terus Ki itu dari samping 1, kemudian tambah lagi 1 di bawahnya, lalu di tengah-tengahnya ditarik garis dari atas ke bawah, terus di bawahnya tambahkan garis ke samping kiri, dan lalu kemudian di bawahnya dikasih conteng seperti ini. Itulah huruf Ki. Dan untuk Ku sangat mudah sekali, hanya 1 kali penulisan dari samping, set, itu Ku. Ke itu cukup rumit, tarik garis dari atas, terus kasih garis dari samping, kemudian dari atas lagi, jadilah Ke. Untuk Ko hanya 2 kali penulisan, atas dan bawah, seperti sama dengan. Untuk Si ini dari samping itu tarik rada miring ke atas, kemudian ditambahkan seperti huruf plus atau tanda plus seperti ini, kemudian bawahnya dikasih garis menyamping ke belakang. Untuk Si hanya 1 penulisan, cara penulisannya dari atas tarik ke bawah, set. Terus untuk
so sendiri hanya garis dengan lingkaran seperti rambutnya Upin Ipin. Itu ditarik garis dari atas lalu dilingkarkan dan kemudian dibablaskan ke bawah. Untuk saya ini dari samping, kemudian tarik garis ke arah kanan, lalu dikasih garis dari atas ke bawah, kemudian ditambahkan seperti huruf L. Jadi set seperti ini. Untuk so sangat mudah, hanya satu kali penulisan dari samping kiri, set gini. Untuk jelasnya kita lihat video berikut. Itu tadi pembahasan saya tentang pengertian dasar bahasa Jepang dan cara penulisan hiragana. Untuk selanjutnya kita akan membuat konten cara penulisan katakana, dan jika kalian suka channel ini mohon di subscribe, jangan lupa loncengnya dibunyikan dan share ke teman-teman dan like yang paling penting. Oke, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.